Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk mengikuti kuliah pendidikan agama Islam. Oke, adik-adik, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, perlu saya jelaskan beberapa aturan yang harus ada diketahui, yaitu yang pertama adalah sebelum adik-adik mengikuti perkuliahan, nanti silakan adik-adik wajib mengisi absensi kehadiran ya, dimana nanti link absensi akan saya share kepada PJMK, kemudian nanti Anda wajib untuk mengisinya ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kuliah online ini akan kita lakukan kurang lebih 10-15 menit ke depan ya. Harapan saya nanti walaupun secara online ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik ya. Kita ketahui bahwa dalam situasi pandemi ini memang banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang ya, dan kita pun tahu bahwa pandemi ini sangat berdampak terhadap segala sektor ya. Yang salah satunya adalah terhadap sektor pendidikan ya. Oke, jadi nanti mungkin sebelum kita kuliah ya, kita berdoa bersama dulu ya, mudah-mudahan baik saya maupun Anda dan semua keluarga kita dilindungi oleh Allah dari virus corona ini ya. Oke, baik, sebelum kita kuliah online, marilah kita untuk sejenak menundukkan kepala ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, di hari ini kami segenap abdi dan hamba-Mu mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat dan keberkahan yang Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah kami masih bisa mengikuti perkuliahan online dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa akan segala sesuatu. Hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah, di situasi pandemi ini kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, dan kami tidak mampu melindungi diri kami kecuali jika Engkau memberikan semua kekuatan dan perlindungan itu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, limpahkanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin yang sempurna. Lindungilah ya Allah seluruh anggota keluarga kami dari keganasan virus corona ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami ya Allah.
Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, berikanlah keberkahan kepada kami, terutama pada saat kami mengikuti perkuliahan ini. Ya Allah, jadikanlah perkuliahan kami ini sebagai ladang ibadah kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fa'anal gola wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasuyufal muhtalifa wasadaida wal mihan ma doharu minha wa ma batona min baladina hada Indonesia hoso. Ya Allah, Indonesia hoso. Ya Allah, Indonesia hoso. Ya Allah, wa min baldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik ya, kita akan langsung ke topik ya. Silahkan Anda simak. Jika ada yang perlu dicatat, monggo adik-adik catat ya. Baik, topik kita hari ini yaitu tentang sakit dalam sudut pandang Islam. Adik-adik ya, mungkin adik-adik bertanya-tanya dalam benak masing-masing ya. Pak, kenapa kok sakit itu harus dibahas ataupun dipelajari dalam keperawatan, lebih-lebih kok dalam sudut pandang agama ya. Oke ya, adik-adik ingat bahwa kehidupan manusia itu ya, kalau kita melihat keadaan di masyarakat ataupun pengalaman kita pribadi, bahwa yang namanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari dua sudut pandang ya, yaitu sakit dan sehat. Jadi kalau kita ibaratkan sakit dan sehat ini seperti dua mata uang ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu saling berdampingan ya. Nah, kenapa Pak hal ini perlu kita bahas? Nah, dalam kehidupan manusia ya, konsep sakit itu merupakan hal yang harus kita terima dengan lapang dada. Lebih-lebih kita seorang muslim ya, ingat bahwa ada sebuah hadis riwayat ya yang berbunyi begini: tidak ada musibah yang menimpa diri seorang muslim kecuali Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bahkan sekalipun sakitnya karena tertusuk duri. Nah, jadi harapan saya ketika nanti Anda sudah mengikuti perkuliahan ini, jikalau nanti Anda sakit ataupun mungkin ada anggota keluarga yang sakit, tolong jangan sampai Anda itu ngeresulo ya. Ngeresulo tuh tidak menerima ya, ataupun gerundel ya. Nah, kembali kepada konsep bahwa disebutkan bahwa tidak ada musibah yang menimpa diri seorang muslim kecuali Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bahkan sekalipun sakitnya karena tertusuk duri. Artinya adalah pada saat seseorang itu menderita sakit ya, maka di saat itulah Allah itu mengampuni segala dosa-dosanya ya. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah pada saat Anda sakit maka harusnya bersyukur gitu. Nah, nanti ya ketika Anda menghadapi pasien, kemudian Anda mengetahui bahwa pasien ini adalah seorang muslim, maka perlu Anda sampaikan
Bapak, Ibu, ya. Tapi jangan lupa ya adik-adik ya, ketika Anda ke pasien nanti, Anda harus mengetahui bahwa pasien yang Anda hadapi ini adalah seorang muslim. Ya, jadi oleh karena itu Anda harus mengetahui seperti apa identitas ya pasien yang akan Anda hadapi. Ya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan seorang pasien muslim yang sedang sakit dalam keadaan berbaring di tempat tidur, maka seorang perawat itu harus mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Ya, mungkin nanti sedikit saya jelaskan ya. Jadi begini adik-adik, ya, yang namanya perawat itu ya, ketika nanti Anda menghadapi pasien, itu Anda harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terganggu. Yang ditinjau yaitu dari segi kebutuhan, yang pertama adalah biologi. Apa itu Pak? Contoh ya, kebutuhan biologi seperti makan, minum, ya. Kemudian yang kedua adalah psikologi. Nah, kalau istilah psikologi ini berkaitan dengan yang namanya psikis ataupun emosional. Ya. Oke, kemudian biologi, psikologi, sosio, ya, sosial. Pada saat seseorang sakit, ya jelas, ya kebutuhan sosialnya pun pasti mengalami permasalahan. Ya. Terus yang keempat adalah spiritual. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Jadi konsep spiritual itu perlu Anda kaji, perlu kita bahas ya dalam ilmu keperawatan. Bagaimana Pak maksudnya? Begini. Contoh yang sederhana adik-adik ya. Ketika ada seorang pasien yang menderita sakit, kemudian kita rawat di rumah sakit, ya misalkan contoh saja dengan pasien yang mengalami, misalkan dia stroke lah ya, stroke tapi dalam kondisi masih dalam keadaan sadar ya. Nah, pasien dengan stroke ya, misalkan dia mengalami kelumpuhan di kaki sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya. Nah, kan otomatis dia akan mengalami permasalahan pada saat dia mau melakukan ibadah ya. Contoh ya, pada saat pasien ini mau melakukan sholat, jelas ya dia harus melakukannya dengan cara berbaring ya, ataupun mungkin tidur ya. Nah, disinilah peran kita adik-adik ya, bagaimana perawat itu mampu memberikan contoh ataupun mengajarkan kepada pasien tata cara sholat sambil berbaring ya, ataupun sambil terlentang di tempat tidur. Nah, nanti insya Allah di perkuliahan selanjutnya akan kita bahas bagaimana tata cara sholat sambil berbaring ya. Kemudian mungkin nanti adik-adik juga akan mengajarkan bagaimana tata cara bertayamum. Kan tidak mungkin kalau orang stroke itu harus jalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Nah, maka disinilah peran kita ya untuk mengajarkan bagaimana tata cara bertayamum kepada pasien. Ya, jadi hal seperti ini harus kita ketahui ya. Oke, tadi yang pertama bio, psiko, sosio, spiritual, yang terakhir adalah kultural, budaya ya. Oke, nah di sini yang akan kita bahas adalah tentang konsep spiritual ya, ataupun sakit dalam sudut pandang Islam. Oke, jadi adik-adik paham ya mengapa konsep sakit ini harus kita bahas, terutama dalam sudut pandang agama Islam. Begitu adik-adik
ya. Jadi nanti Anda akan menemukan berbagai macam kasus, berbagai macam keadaan pasien yang pada saat dia mau melakukan peribadahan mengalami gangguan. Dan ini ya yang saya ketahui pada saat saya dulu praktik ketika saya profesi, itu sangat jarang sekali dikaji oleh para perawat ya. Padahal kalau kita mengetahui ya bahwa sebenarnya sakit ini adalah sebuah anugerah ya. Ya walaupun memang keadaannya di lapangan ya kita sangat sibuk sekali dengan tugas-tugas yang sifatnya independen ataupun dependen ya. Tetapi ingat yaitu tadi ya. Jadi konsep pemenuhan biologi, psikologi, sosial, spiritual dan kultural harus kita penuhi ya kepada pasien. Oke. Baik ya. Nah, adik-adik ya, mari kita renungkan sejenak. Kalau kita melihat dari PowerPoint ini, sekarang kita masih ada di alam dunia ya. Oke, di situ ada garis putus-putus di situ ya. Anda di sini. Nah, ini saya sampaikan ya supaya menjadi pengingat bahwa kita itu tidak selamanya hidup di dunia. Ya, kita hanya ya istilahnya cuma mampir apa ya, kalau istilahnya kalau misalkan sedang hujan deras itu kita hanya mampir, bahasa Jawanya apa, ngiup ya, berteduh. Lihat di situ ya adik-adik ya, ada dua pilihan ya. Yang pertama berwarna merah itu neraka, yang satu lagi berwarna hijau itu surga. Jadi Anda mau kemana ya? Kalau dalam apa ya, lagu Armada itu kan, mau dibawa kemana hubungan kita, nah itu ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita melihat gambar ini, yang menentukan Anda mau masuk ke neraka ataupun ke surga itu sebenarnya ya kita sendiri ya. Oke, bukan orang lain tetapi diri kita ya. Ada sebuah firman Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ya taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik